dari mulanya perkara ini keluar kan? Betul nggak? Saya minta dijawab. Apa kalian lihat nggak dari mulainya sampai sekarang ini? Lihat nggak? Supaya clear nih. Tahu nggak berita dari pertamanya? Tahu nggak kalian berapa banyak dari pihak sana bikin konferensi pers? Dan berapa banyak saya bikin konferensi pers? Saya katakan, ini yang kedua. Sepanjang berbulan-bulan, satu kali saya bicara karena mertua saya dibawa-bawa. Yang kedua sekarang ini, karena sudah keterlaluan. Oke? Saya sungguh sedih melihat majelis kode etik dari Peradi ini. Majelisnya ya, yang saya sangat sedih. Bagaimana majelis bisa memutuskan seperti ini. Kita mengadukan dia bukan karena kelakuannya yang hebat itu. Bukan karena foto-fotonya yang hebat itu. Yang kita adukan adalah dia tidak melakukan upaya damai. Dan itu tidak dinilai sama sekali oleh majelis hakim. Oke, yang kedua, dia merendahkan martabat advokat. Semua ada pasalnya. Nggak tahu kalau kalian semua bilang, oh nggak apa-apa itu. Seperti majelis bilang, nggak apa-apa, mau bertingkah laku apapun. Itu tidak melanggar etika selama kalian bukan bicara sebagai advokat. Itu kata majelis. Saya tidak bicara sebagai advokat, saya bicara sebagai masyarakat. Itu mesti jelas nih ya. Kita bilang HPH tidak satria sesuai dengan kode etik. Kita bilang HPH mencari publisitas demi konten medsosnya. Semua dengan bukti. Tidak diacukan, tidak didengar oleh majelis. Ada apa dengan HPH ini? Bisa mengundang wartawan sebelum putusan. Ada apa ini? Kita lempar aja sama masyarakat. Kok bisa berani menantang? Yang paling absurd saya bilang tahu. Ngerti absurd itu? Absurd itu ya udah nggak ada lagi yang lebih jelek. Bagaimana di dalam sidang kode etik HPH tidak mengajukan ahli tentang kode etik. Siapa yang diajukan? Istri saya, prinsipalnya, dengan anak tiri saya. Dan dibiarkan oleh ketua majelis dan majelis. Berulang kali kami bilang, jangan. Ini perkara kode etik. Tahu apa dua orang itu tentang etika? Dibiarkan sama ketua. Keluarlah semua hal-hal yang tidak perlu di dalam persidangan itu. Ada apa dengan ketua ini? Dan majelisnya, saya bilang ya, kita akan naik banding, saya akan naik banding. Ada cara kita masing-masing, tetapi saya juga akan melaporkan dia, majelis ini, kepada ketua DPN Peradi, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Oto Hasibuan. Apakah majelis serupa ini bisa dijatuhkan sanksi atau dihukum? Atau paling tidak jangan dipakai lagi majelis yang mempermalukan harkat martabat advokat dan organisasi Peradi itu. Itu aja. Kemudian kami juga akan berkembang. Kita akan laporkan, nanti teman-teman akan jelaskan majelis ini kepada pihak kepolisian. Biar aja semua tahu. Dengan beberapa orang yang menyebarluaskan. Dari saya sementara itu aja. Saya kira gitu. Kalau mau dilanjutkan pertanyaan, ini senior kami siap menjawabnya. Silakan. Bang, mungkin kesalahan HPH sendiri menurut abang apa aja sih poin-poinnya? Tadi saya udah bilang, dia tidak mengusahakan perdamaian. Itu etika paling tinggi. Kalau ada berperkara, advokat harus mendamaikan. Kemudian kelakuannya itu, kalau dianggap nggak melanggar etika, ya terserah aja. Biar aja. Kalau soal telanjang-telanjang itu hal yang memberatkan. Tapi dia tidak melakukan perdamaian, dia mencari popularitas, menghina teman sejawat. Itu ada buktinya semua. Tidak dibahas oleh majelis.
Ada yang mau tanya silakan. Silakan. Ya. Jadi kami akan ajukan upaya banding. Saya mau tambahkan Pak Hotma. Sebentar saya potong aja. Ya. Nih, nggak melanggar etika ya, tidak melanggar etika. Ya, terserah. Coba Angkat lagi. secara etika, secara moral, secara agama, secara adat, etika Dan itu nggak melanggar. diabaikan majelis. Kalau ada orang yang menganggap ini oke aja, fine saja, silahkan nanti terjadi pada keluarga kalian. Ya ibu-ibu wartawati ini, ya. Saya sampaikan majelis hakim ini sebetulnya harus di-grounded jadi majelis hakim pemeriksaan politik. Kenapa? Itu ada saksi ahli namanya Pak Sugeng Teguh Santoso yang mengatakan majelis itu hanya boleh memeriksa advokat yang namanya terdaftar di buku advokat yang bersangkutan. Itu Pradi, saya KAI. Saya wakil presiden KAI, Kongres Advokat Indonesia. Tetap dihukum sama dia. Jadi jangan salahkan kalau saya akan ajukan banding di organisasi kami, Kongres Advokat Indonesia, saya minta perlindungan hukum dong. Ini ada gila-gilaan ini majelis hakim, membabi buta, tidak mempertimbangkan keberatan kita, main hukum aja dan sebagainya. Sampaikan nama dia tuh baik kepada Hotman Paris maupun kepada majelis itu, juga ke Otto Hasibuan. Saya kira gitu, Pak Partahi ada lagi mau ini. Ya, oke. Terima kasih. Sekarang waktunya saya ya ngomongnya, karena kita ini satu tim dan saya juga salah satu yang dijatuhkan hukuman oleh Majelis Kehormatan Daerah Pradi Soho. Tingkat pertama. Tingkat pertama. Ya makanya tingkat pertama. Yang saya mau katakan begini, tolong dipahami dari awal persidangan saya ya pribadi sebagai Partai Xiaomi sudah mengatakan ya di awal persidangan. Mana identitasnya Pak? Saya tunjukkan. Saya adalah anggota Peradi Suara Advokat Indonesia. Sekarang Peradi ada 3 nih, ya yang besar-besarnya. Soho, SAI, dan Rumah Baru Advokat RBA. Ya. Nah, saya adalah anggota ya sejak 11 Februari 2021 di SAI. Ini buktinya, tolong ini di cover. Ya. Bilang, semua anggota Peradi yang pernah punya kartu belum mengundurkan diri, dia tetap anggota Peradi. Dia kasih analog. Kalau seorang ada KTP di A, domisili A, pindah ke domisili B, tidak mencabut laporan KTP-nya, dia bilang dia kan masih tetap warga negara Indonesia. Nih, biar dilihat sama majelisnya, ya. Bagaimana bisa dia bilang? Kemudian ada di dalam pengumuman bisa dicari nggak coba? Bahwa yang dibilang anggota Pradi itu, ini Pradi yang mengeluarkan nih. Yang dibilang anggota Pradi yang punya kartu anggota sampai batas 31 Desember 2021. Nih. Ini deketin aja. Intinya ada pengumuman dari Pradi, seni menulis kreatif advokat. Yang dibilang anggota Pradi adalah yang mempunyai kartu sampai tanggal 31 Desember 2021. Majelis bilang mau sampai kiamat juga selama belum diajukan pengunduran diri, dia masih anggota Pradi. Silahkan menilai. Oke. Itu aja. Ini kita tambahkan ya tadi yang Pak Orma katakan. Nah saya Prinsipal yang tidak tahu soal kode etik menjadi saksi. Ya. Kan kita mengajukan saksi ahli kode etik. Dia tidak satu pun mengajukan saksi kecuali yang orang masih jadi istri saya dan anak tiri saya. Majelis itu ketuanya mengizinkan sehingga pertanyaan menjadi tidak bicara etika. Tanyain sama majelis, kenapa majelis mengizinkan yang tidak mengerti etika menjadi saksi di dalam perkara kode etik advokat? artinya begini kita tambahkan dalam peradilan nanti umpamanya ada sidang ya perceraian nanti akan ketemu Pak Hotma dengan Bu Desi akan ketemu
Tapi dalam persidangan kode etik gak ada hubungannya gitu para prinsipal. Ya dihadirkan apalagi sebagai saksi. Dia nggak ngerti kode etik kok dihadirkan. Ya anaknya Bams dihadirkan nggak ngerti kode etik kok dihadirkan. Buat apa? Itu pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan atau kesaksian-kesaksian itu dibikin sebagai penguat juga di dalam dasar mengambil putusan majelis. Kalau orang Batak bilang dasar majelis hau-hau katanya gitu. Oke. Jadi atas dasar itu teman-teman semua tolong hubungi majelis itu atau DPN Pradinya Pak Hoto, siapapun yang bisa mewakili mereka, tolong diklarifikasi pernyataan kami ini. Tingkat 1, jangan mau digituin. Ini udah tersebar luas. Soal berkekuatan hukum atau tidak itu nomor 2, namanya sudah keluar. Uber majelis itu, tanyakan dasar hukumnya, kenapa dia putus seperti itu. Ya. Jangan bilang nanti ya, tunggu putusan banding. Iya, nggak boleh gitu, karena kalau dia gentleman majelis hakim yang 5 itu, kami siap menghadapinya muka ke muka, nggak usah lewat Zoom, nanti kalian saktinya untuk menjelaskan secara ilmiah pertimbangan-pertimbangan putusan ini. Betul-betul ini putusan yang hau-hau, saudaraku ya. Terima kasih. Saya kira gitu ya. Ini yang terakhir Silakan. ya, ini sebuah penegasan. Di mana ini katakanlah menjadi keberatan juga sebagai pertimbangan kita akan mengajukan banding. Kesepakatan pada waktu dibacakan putusan kemarin ya di tingkat pertama, ya majelis hakim dengan kami para pihak, pada waktu dibacakan, Pak Hotma katakan, Pak Hakim, bolehkah putusan ini dipublish? Ya kan? Dengan Karena segala bukti-buktinya. dengan segala bukti. Walaupun kami dikalahkan di hukum, tapi karena kami tahu bahwa putusan tidak mempunyai dasar yang benar, kita mau expose supaya masyarakat tahu apa dikatakan majelis hakim. Adalah saudara Hotman Paris itu ya, karena sidang melalui Zoom. Dikatakan tidak boleh. Maka ditanyakan, bagaimana pihak teradu ini? Kami katakan kami akan banding. Selama ada proses Bahwa Hotman Paris tidak mengusahakan damai dan menyindir-nyindir, menghina-hina saya. Semua sudah lihat. ya, Bukan saja sebelum putusan, setelah putusan ini orang itu masih terus. Silakan buka IG-nya semua. Saya sih tidak pernah lihat, tapi orang pikirin sama saya. Bagaimana ini kok Hotman Paris masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran? Tanyakan sama majelisnya. Ini getak bukan getak marah, lucu ya. Tanyakan sama majelisnya. Bagaimana pendapat dia setelah diputus begitu? Dia masih terus menghina-hina. Itu aja supaya jadi tontonan lucu putusan ini. Gitu ya. Mungkin bisa mengomentari Bang hasil putusannya itu. Ya, udah begitu putusannya. Yang mana lagi ditanya? Kan udah dijelaskan bahwa itu absurd, dipaksakan dan sebagainya. Semua bukti kita tidak didengarkan, Hotman Paris dibebaskan. Dan heran manusia itu, saya juga dibebaskan. Kok bisa bilang dia menang 2-0 sampai kemanapun saya lebih dari dia. Percayalah, Iya, dari sopan santun, moral, iya. adat, agama, silakan menilai. Mana Jangan gambar saya bestseller bilang. tadi itu? Pak Hotma, Oi. ketika Pradi ini banyak terpecah ya, bisa dibilang tadi ada 3 Pradi ya. Banyak, lebih Ya, lagi. Oke, lebih banyak Pradi gitu kan. Lalu bagaimana ketika memutuskan perihal konflik kode etik ini gitu loh? Karena kan Pradi sendiri terpecah belah gitu loh. Dengarkan, kode etik tidak ada konflik. Kode etik satu. Berbagai advokat tunduk pada satu kode etik. satu kode etik. Hmm. Jadi kalau di sini bisa dibebaskan atau dihukum, bisa ada banding Bisa. dengan kode etik yang sama. Kita bisa Tapi dengan lompat. kendaraan organisasi yang sama. Bisa sama, bisa. Kita nggak ngerti. Karena saya sebagai KAI dihukum oleh Pradi, gila nggak majelis itu? Betul. Sudah. Kenapa? Nah, apakah sudah dimulai penyidikan atau Tanya pemeriksaan? polisi dong. Tanya dia aja ya. Ya, dia bisa atur penyidikan, terserah. Ada saatnya polisi lain akan menyidik dia juga. Iya. Tapi nanti kita nggak usah ngomong sekarang ya. Saya kira gitu ya. Ya, Mak, cukup berarti lah saya pikir ya. masih sebagai terlapor kan sekarang apa sudah gimana? Kan Masih. ini- Kenapa nggak ada masalah? Kita juga melaporkan dia. Iya. Ini semua pekerjaan HPH mengambil keuntungan dari satu keributan keluarga. Konten biasa. Ya, ingat itu. Smart konten. Dia bukan bertanggung jawab kepada pekerjaan. Saya selalu bilang, kita punya LBH sudah hampir 20 tahun. Kita tidak bertanggung jawab hanya pada klien, tidak bertanggung jawab hanya pada pekerjaan. Kita bertanggung jawab sama Tuhan.
Tunggu aja. Bang Hotma, apa yang sudah dipersiapkan sama Bang Hotma sendiri untuk menghadapi proses penyidikan ini? Nggak ada yang saya persiapkan. Ya sudahlah, nanti jadi panjang. Tergantung apa yang ditanya. Ya, jangan bicara soal itu. Ini kan titipan dari Hotman Paris juga. Iya. Titipan dari Hotman Paris. Jangan ngomong. Udah jelas kan? Tunggu. Dari mana saudara tahu sudah ada Penyidikan. ditingkatkan penyidikan? Dari Hotman mana Paris saudara? yang ngomong. Jawab dong. Pasti. Sudahlah. Tapi itu tidak membuat Nggak ada kami masalah besar. buat Nggak ada saya. masalah. Tidak ada masalah. Ingat ya, segala sesuatu kalau sudah diputus berkekuatan hukum yang pasti, baru bisa bilang gua menang. Kalau baru penyidikan, dia berapa kali dibawa ke kantor polisi, dengan apa bisa beres semua? Meriam Bellina kan laporin dia juga. Nah, Gitu loh. Iya. Andar Situmorang laporin dia. Gitu. Saya kira itu, Bang. ya udah. Oke, terima kasih ya. Bang Bang, Hotma, ada pesan nggak Bang yang pengen disampaikan gitu Bang? Saya yang sampai Hotman Paris, beradatlah kau, berdoalah kau, bersopan santun dan beretikalah kau. Jangan memberikan contoh buruk pada advokat-advokat muda. Kan berbahaya, kelakuannya begitu, tidak apa-apa kata majelis. Ini membuat contoh yang sangat buruk buat para advokat muda. Itu aja pesan saya. Tapi susah kalau memang orang tidak punya malu, Ya. tidak punya etika, tidak beradat, tidak beragama. Bagaimana Dan seorang dari suami? kami supaya sebelum lupa, jangan lupa kecilkan perutnya gitu. Itu aja. Ya, saya kira gitu ya. Oke ya. Sampai ketemu. Pak Hotma, dengan foto tadi yang ditunjuk akan Jawab aja. Ya. Biar ya saya jawab aja. Tapi ini masuk ke nanti jadi panas Makanya, lagi nggak nanyanya. usah. Nggak usah lah. Udah lah. biar panas dia Pak. Awalan aja. Sudah saya jelaskan. Enggak lah. Gitu ya. Janganlah mengadu saya dengan mertua saya Ah. yang sudah saya anggap ibu selama 22 tahun. Gitu ya. Siapa yang bikin pengaduan ini? Ya orang itulah yang selalu membuat panas. Sampaikan itu. Susah kalau orang yang tidak pernah menghormati mertua, tidak menghormati ipar, tidak menghormati apapun juga, susah kita ajak ngomong. Cukup kan? Oke ya. Ya. Top banget tuh itu. pesannya apa lagi Hotma? Banyak kali lah pertanyaan kalian. Nah, saya nggak komentar ya. Udah lah. Bang Hotma, Kami kesian sama istrinya gitu aja. Bakal mau digugat cerai dengan waktu secepatnya gitu. Saya dulu saya cerita nih ya, Dulu kita anak-anak yang punya orang tua mobil zaman dulu, zaman saya muda, naik mobil nomor Amerika, nomor Jepang, nomor itu gitu. Ada aturan 6 bulan mesti pindah jadi Indonesia punya. Tapi kita masih anak muda, bangga tuh naik mobil-mobil keren nomor asing gitu. Satu waktu lagi jalan saat itu di Polda ditahan nih, berhenti semua, stop gitu semua. Turun saya. Ini kenapa nomornya masih nomor Amerika? Maaf Pak Polisi, saya belum sempat. Ya sudah, duduk kamu, jongkok. Datang lagi teman jongkok. Terus teman saya satu yang kayak begini. Ini sudah diurus. Ya sudah. Kenapa masih? Iya Pak. Ini sedang lagi akan mau diurus. Iya. Lagi sedang akan mau diurus gugatannya. Iya, itu dia. Itu dia. Kenapa Itu nggak dari jawaban dulu dia saya. menggugat kan gitu? Lagi mau akan sedang diurus. Itulah dia. Kan makin pusing kan? Ya udahlah, oke deh. Iya. Oke. Iya, oke, makasih ya. Makasih ya. ya. Bang Hotma, terakhir dong foto yang tadi. Oh, boleh Foto yang populer. Enggak usah ya. Bekasi. Bestseller, foto yang bestseller, foto bestseller Videonya Hotma. video rame-rame itu yang dia jangan sampai Nyalainnya dong. Pasti keteknya bau gini begini. Cukup ya. Ini udah salah udah. satu. Bagi media, Bang. Tunggu. Ini salah satu yang paling sopan. Yang nggak sopan yang mana Bang? Bang, Waduh, sebelah jangan. sini Bang. Oh, ya. Oke.